Kalau ngomongin crossover game, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran soal Kingdom Hearts. Dunia Disney ketemu Final Fantasy, karakter beda semesta tapi bisa satu cerita. Dan ternyata konsep kayak gini tuh nggak cuma ada di Kingdom Hearts doang. Di video ini, gua bakal ngebahas 10 game dengan crossover gila yang nyatuin banyak dunia. Mulai dari game yang jadi perayaan sejarah video game, crossover anime impian fans, sampai game yang bikin berbagai semesta tabrakan dalam satu dunia. Semua game dari sini bukan sekedar numpang karakter, tapi benar-benar menyatukan dunia, identitas, dan konsep yang berbeda. Jadi kalau lo suka ide multiverse, crossover absurd tapi seru, video ini wajib ditonton sampai habis. Di list nomor 1 ada Kingdom Hearts series. Kingdom Hearts adalah action RPG yang pertama kali dirilis pada tahun 2002 untuk PlayStation 2 dan kini tersedia di berbagai platform seperti PS4, PS5, Xbox, Switch, dan PC. Game ini ngebahas petualangan Sora, seorang anak yang terjebak dalam konflik antar dunia akibat kegelapan, sambil menjelajahi berbagai dunia yang terinspirasi dari film dan karakter terkenal. Yang bikin Kingdom Hearts beda dari game lain adalah crossovernya yang nyatuin dunia Disney dengan karakter Final Fantasy. Di satu sisi kamu bisa ketemu Mickey, Donald, Goofy, dan karakter Disney lain, tapi di sisi lain juga berhadapan dengan Cloud, Sephiroth, Squall, sampai karakter original Square Enix. Semua ini bukan cuma tempelan, tapi masuk ke dalam cerita utama yang saling terhubung. Sebagai pembuka list, Kingdom Hearts series itu standar emas crossover. Bukan sekedar karakter ketemu, tapi benar-benar multiverse dengan lore, konflik, dan emosi yang dibangun dengan serius. Inilah contoh crossover yang terasa niat dan berani. Di list nomor 2 ada Super Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate adalah game fighting party yang dirilis pada tahun 2018 untuk Nintendo Switch. Game ini bergenre fighting dengan konsep arena battle, di mana pemain saling bertarung menggunakan karakter ikonik dari berbagai franchise game dalam satu panggung. Smash Ultimate bisa dibilang sebagai crossover paling gila di industri game. Nintendo nggak cuma nyatuin karakter internal seperti Mario, Zelda, dan Pokemon, tapi juga karakter dari luar seperti Solid Snake, Sonic, Cloud, Sephiroth, Mega Man, sampai Steve dari Minecraft. Semua publisher besar ketemu di satu game. Selain rosternya yang masif, Smash Ultimate juga unik karena berhasil menyatukan gaya bermain dan identitas setiap karakter tanpa kehilangan ciri khas aslinya. Setiap karakter terasa asli dari game asalnya, baik dari animasi, skill, sampai musik latar, sehingga crossovernya bukan cuma visual tapi juga mekanik. Hal ini yang bikin Smash Ultimate sering dianggap sebagai arsip hidup sejarah game. Di list nomor 3 ada Jump Force. Jump Force adalah game fighting 3D yang dirilis pada tahun 2019 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Game ini mengangkat tema pertarungan antar karakter anime dari berbagai seri Shonen Jump dalam satu dunia. Jump Force menyatukan karakter dari Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunters, Dojo Wizard Adventure, dan banyak lagi. Yang menariknya, game ini mencoba bikin satu semesta cerita di mana di dunia nyata dan dunia manga saling bertabrakan. Salah satu daya tarik Jump Force adalah momen fanservice-nya, di mana karakter dari dunia dan gaya cerita yang sangat berbeda bisa berinteraksi langsung. Hal yang biasanya cuma jadi bahan debat antar fans, di sini diwujudkan dalam bentuk gameplay nyata. Walaupun eksekusinya tidak sempurna, Jump Force tetap punya posisi unik sebagai simbol impian crossover anime skala besar. Di list nomor 4 ada Project X Zone. Project X Zone adalah tactical RPG yang dirilis pada tahun 2012 untuk Nintendo 3DS. Game ini mengusung sistem strategi berbasis grid dengan elemen combo ala fighting game dan berfokus pada cerita lintas dunia. Game ini menyatukan karakter dari Capcom, Bandai Namco, dan Sega dalam satu konflik multiverse. Kamu bisa lihat Ryu ketemu Jin Kazama, Dante kerja bareng karakter Tekken, dan berbagai tokoh game legendaris lain yang secara logika harusnya nggak pernah satu layar. Project X Zone juga menarik karena berani mencampur tone cerita dari berbagai franchise yang aslinya punya gaya berbeda. Ada yang serius, ada yang absurd,
tapi semuanya dipadukan lewat dialog dan interaksi karakter yang sadar diri sebagai crossover. Buat pemain lama, game ini terasa seperti fanservice tingkat tinggi yang ditunjukkan khusus ke gamer veteran. Di list nomor 5 ada LEGO Dimension. LEGO Dimension adalah game action adventure yang dirilis pada tahun 2015 untuk PS3, PS4, Xbox 360, dan Xbox One. Game ini membawa konsep main puzzle dan eksplorasi khas LEGO dengan cerita lintas dunia. LEGO Dimension mungkin adalah crossover paling liar di list ini. Di dalamnya ada DC Comics, The Lord of the Rings, Portal, The Simpsons, dan banyak franchise lain yang disatukan lewat konsep portal antar dunia. LEGO Dimension bukan cuma mengandalkan jumlah franchise, tapi juga kreativitas dalam menghubungkan dunia yang absurd sekalipun. Portal, dunia kartun, sampai sci-fi bisa nyambung tanpa terasa dipaksakan karena gaya LEGO yang fleksibel. Ini bikin LEGO Dimension terasa seperti sandbox multiverse. Di list nomor 6 ada Fortnite. Fortnite adalah game Battle Royale yang dirilis pada tahun 2017 untuk PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dan mobile. Game ini berfokus pada pertarungan multiplayer skala besar dengan gaya visual kartunis, di mana pemain bertahan hidup hingga menjadi yang terakhir. Yang bikin Fortnite masuk list ini adalah konsep multiverse yang hidup lewat event dan kolaborasi besar. Di dalam satu game, kamu bisa menemukan karakter dari Marvel, DC, Star Wars, Dragon Ball, Naruto, dan banyak franchise lain yang bahkan datang dari event cerita, map khusus, dan perubahan dunia game. Fortnite bukan crossover tradisional berbasis cerita linear, tapi justru menarik karena menjadikannya fenomena budaya pop. Dunia gamenya terus berubah dan terasa seperti titik temu berbagai semesta hiburan dalam satu ruang digital. Di list nomor 7 ada PlayStation All-Star Battle Royale. PlayStation All-Star Battle Royale adalah game fighting arena yang dirilis pada tahun 2012 untuk PlayStation 3 dan PlayStation Vita. Game ini menghadirkan pertarungan antara karakter ikonik dari berbagai franchise milik Sony, menyatukan karakter seperti Kratos, Nathan Drake, Sackboy, dan berbagai karakter lain dalam satu arena, masing-masing datang dari dunia dan genre yang berbeda, mulai dari action brutal sampai platformer ringan. Walaupun sering dibandingkan dengan Smash Bros, PlayStation All-Star punya identitasnya sendiri sebagai pertemuan semesta PlayStation. Buat fans Sony, game ini terasa seperti perayaan lintas dunia eksklusif yang jarang terjadi. Di list nomor 8 ada BlazBlue Cross Tag Battle. BlazBlue Cross Tag Battle adalah game fighting 2D yang dirilis pada tahun 2018 untuk PS4, Nintendo Switch, dan PC. Game ini mengusung sistem tag team cepat dengan gaya visual anime yang kuat. Yang bikin game ini unik adalah crossover 4 universe sekaligus, yaitu BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night in Birth, dan RWBY. Setiap dunia punya gaya cerita dan karakter yang sangat berbeda, tapi dipertemukan dalam satu sistem pertarungan. BlazBlue Cross Tag Battle bukan sekedar fanservice, tapi contoh bagaimana crossover bisa terasa seimbang secara mekanik. Setiap franchise tetap punya identitas, tapi saling melengkapi dalam satu game fighting yang solid. Di list nomor 9 ada Sonic All-Star Racing Transform. Sonic All-Stars Racing Transform adalah game balap arcade yang dirilis pada tahun 2012 untuk PS3, Xbox 360, Wii U, dan PC. Game ini mengusung balapan cepat dengan kendaraan yang bisa berubah bentuk sesuai lintasan, menyatukan Sonic dengan berbagai karakter dari franchise Sega lainnya seperti Jet Set Radio, Shenmue, dan Crazy Taxi. Walaupun masih satu publisher, tapi ini tetap mempertemukan dunia yang secara tone dan era sangat berbeda. Keunggulan game ini ada pada konsep crossover internal yang rapi. Setiap karakter membawa nuansa dunia asalnya ke dalam track dan musik, membuat balapan terasa seperti tur keliling semesta Sega. Di list nomor 10 ada Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mario plus Rabbids Kingdom Battle adalah tactical RPG yang dirilis pada tahun 2017 untuk Nintendo Switch.
Game ini menggabungkan eksplorasi ringan dengan sistem strategi berbasis grid. Crossover-nya datang dari pertemuan Mario milik Nintendo dengan Rabbids milik Ubisoft. Dua IP yang secara gaya, humor, dan target audiens sangat berbeda, tapi dipadukan dalam satu dunia baru yang unik. Yang membuat game ini spesial adalah keberhasilannya menyatukan dua franchise tanpa terasa dipaksakan. Mario plus Rabbids membuktikan bahwa crossover lintas publisher bisa berhasil kalau konsep dan eksekusinya tepat. Dan itu tadi 10 game dengan crossover paling gila yang berhasil nyatuin banyak dunia dalam satu game. Ada yang ngasih fokus ke cerita, ada yang cuma pengen fanservice, tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu ngasih pengalaman yang gak mungkin ada di game biasa. Kalau menurut lo ada game crossover lain yang lebih gila atau underrated dan belum gue sebut, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya nambah referensi, subscribe biar gak ketinggalan konten game lain, dan sampai ketemu di video berikutnya.